Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Bin Arif dari Forum News Network. Kalau sekarang ini ya dilakukan survei, mau survei lewat telepon atau survei tatap muka, siapa figur yang paling dibenci dan dicaci maki oleh rakyat dan netizen itu, saya hakul yakin orang itu adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ini nggak ada perdebatan, saya kira kalau itu kemudian hasilnya dipublikasikan ya. Ini gara-gara kebijakannya menghentikan distribusi gas 3 kilogram ini, atau biasa dikenal dengan nama gas melon ke para pengecer. Ini terjadi pemandangan yang membuat kita miris sekaligus khawatir. Rakyat mulai dari emak-emak, ada juga bapak-bapak ini, ada nenek, kakek, bahkan anak-anak antri untuk mendapatkan gas melon. Banyak yang mengantri sejak pagi, berjam-jam, harus berakhir kecewa dan marah, nggak kebagian gas karena ya kuotanya itu sudah habis gitu. Jatah gas melon di pangkalan itu sudah habis karena mereka ini kan sekarang diharuskan membeli di pangkalan semua. Padahal kan untuk mencapai pangkalan itu ya cukup jauh, bukan hanya berapa ratus meter gitu, ada sampai berkilo-kilo ini. Dan banyak juga di antara mereka yang sebenarnya nggak paham di mana pangkalan itu kan. Dan ini kan kemudian terlihat banyak sekali yang berputar-putar mencari-cari di mana saja yang ada gas melon, pokoknya didatangi gitu. Dan mereka merasa mungkin kalau di tempat lain nggak antri, tapi begitu datang ke tempat bertemu dengan pangkalan lain, ternyata juga sama. Realitasnya itu mereka juga harus antri, bahkan ada yang rupanya karena mereka ini diharuskan membawa KTP, ternyata KTP-nya nggak sesuai dengan domisilinya, ditolak gitu. Jadi ini memang betul-betul situasinya chaos ya. Saya nggak tahu apakah memang aturannya seperti itu ya. Karena itu kalau Anda mendapatkan video rakyat yang marah dan melempar tabung gasnya yang berkosong itu di media sosial, ini nggak perlu kaget, itu memang realitasnya sekarang seperti itu. Tak jarang ini situasinya memang menjadi ricuh dan warga itu saling adu mulut itu dengan petugas ya. Ini saya tidak tahu nyebutnya pedagang atau petugasnya gitu yang melayani mereka. Karena warga itu mungkin merasa mereka kok sudah capek-capek antri, begitu giliran mereka untuk bakal mendapatkan itu antrian di depan, itu tiba-tiba mereka seolah-olah dipersulit, itu kesan yang muncul dari rakyat itu. Dan akibatnya mereka tidak kebagian jatah. Masih untung kalau rakyat itu hanya jengkel ya ke Bahlil gitu. Paling dampaknya tadi itu ya, berupa caci maki di media sosial, ada meme, ada video, macam-macam lah. Yang paling berbahaya itu kan kalau kemudian dampaknya itu merusak citra dan kredibilitas Presiden Prabowo yang selama ini selalu menyatakan berpihak kepada rakyat kecil. Ya jelas sangat rusak ya dampaknya kalau kredibilitas pemerintah gitu ya yang rusak ini. Kalau sekarang kelihatannya masih lokalisir menurut saya ini kepada Bahlil ini. Saya nggak tahu kenapa ya kok netizen rata-rata itu memisahkan itu antara Prabowo dengan Bahlil. Lebih dilihat Pak Bahlil. Mungkin ini karena banyak di kalangan netizen tentu saja yang lebih terdidik tahu bahwa Bahlil ini ya salah satu orangnya Jokowi gitu yang sekarang dititipkan di pemerintahnya Prabowo. Nah, kalau kemudian dia melakukan kebijakan yang merugikan citra Prabowo, apakah kemudian ini ada upaya-upaya mensabotase itu? Suara-suara semacam ini sudah mulai bermunculan, kecurigaan semacam itu diekspresikan di media sosial. Padahal kan saat ini Presiden Prabowo itu kelihatan sangat serius menggarap berbagai program populis. Ini yang kita terlihat di kasat di depan mata itu program makan siang gratis. Ini Pak Prabowo kemarin bahkan sudah turun ke Jakarta Timur, itu mendatangi sekolah itu TK dan SD yang mendapatkan program makan siang di situ. Artinya kan dari sini Pak Prabowo sudah mulai tahu dia tidak boleh hanya duduk di belakang meja, harus turun ke lapangan untuk melihat itu. Dan kalau saya menyebutnya sendiri kemarin, bagus supaya jangan hanya dipakai oleh kampanye pencitraan Gibran. Dan yang berikutnya soal pembangunan 15 juta rumah untuk warga berpenghasilan rendah. Ini jadi setahun programnya 3 juta dan selama kemudian 5 tahun periode pertama itu 15 juta rumah untuk rakyat kecil. Semua program tadi yang dikerjakan dengan susah payah, bahkan Pak Prabowo sampai melakukan pemangkasan besar-besaran untuk makan siang gratis itu hanya itu bisa berantakan hanya dalam sekejap hanya karena kebijakan pembatasan pembelian gas melon. Rakyat itu akan menilainya itu sebagai omon-omon saja. Itu jingle oke gas pada waktu kampanye lalu, itu sekarang di medsos malah diplesetkan menjadi gas bikin susah rakyat ini. Oke gas, oke gas, ayo kita gas, oke gas, ayo kita
Saya ajak Anda untuk menyimak kembali ya beberapa antrian di berbagai daerah yang banyak sekali beredar di media sosial. Ini antri sekali, kasihan rakyat. Ini kan habis diskon listrik. Ini semua ngantri. Tambah susah, tambah susah. Tambah susah Pak ya? Tambah susah, bener kan? Bener. Masalahnya nggak susah Pak. Aduh. Bapak Presiden, piye Bapak Presiden? Gimana Pak Prabowo nih, bikin susah orang nih. Udah kayak zaman dulu aja ini. Parah. Udah kayak zaman jadul. Kalau cuma antri, ya paling mereka hanya kesal dan marah. Tapi kalau kejadian seperti yang oleh netizen banyak disebut ini di Tangerang, ini ada yang sekarang ramai sekali beredar di media sosial, ada emak-emak yang menemukan ini kelihatannya apa ya disebutnya distributor ya, atau bukan pangkalan, kalau pangkalan nggak seperti ini yang punya gas, kan ada satu truk gas yang tiba di situ, tapi katanya itu nggak dijual untuk rakyat karena katanya sudah ada yang punya. Ini bisa menimbulkan kericuhan bahkan konflik sosial. Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya, buat apa ya? Ya. Ini kita ada tapi kita nggak boleh beli Pak. Bagaimana Pak? Lah terus ini buat apa Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya iya. Udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli Bu, masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Saya nih. timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Iya, ya bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya Pak. Kita nyari udah muter-muter ya Pak. Udah dibatas Bu. Udah Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Jangan mentang-mentang punya uang. Udah, emang tadi dari pagi udah dari pagi. Jangan mentang-mentang punya uang nimbun-nimbun ya. Ayo nih. Kenapa? Udah, Bu. Udah dibalikin. Udah balik. Enak saja ya. Udah balik, Bu. Balik udah. Saya diiniin ya, saya diituin ya. Nih. Nih, saya dikeroyok. Saya dikeroyok sama orang nih. Merasa punya uang. Saya dikeroyok merasa sama orang yang punya uang. Bahlil sendiri ketika jumpa pers di Kementerian ESDM kemarin itu ya, hari Senin ya, tanggal 3 Januari, dia membantah pemerintah itu mempersulit rakyat untuk mendapatkan gas karena stok gas itu cukup, jadi nggak langka. Kata dia ini mereka itu pemerintah ingin menata karena subsidi LPG ini sangat besar sampai 80 triliun gitu, tapi itu banyak disalahgunakan dan kemudian harganya juga dimainkan, katanya seperti itu. LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama. Bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu sama aja, nggak ada. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas, tetap sama. Yang hal baru itu begini ceritanya. Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen. Agen menyuplai ke pangkalan. Pangkalan menyuplai ke pengencer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja.
harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000, 6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya, negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah, kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut. Dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah, cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengencer itu biasanya cuman 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu. Karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah, tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa Menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah? Kira-kira kan begitulah. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang gak ada langka, saya jamin. Saya jamin gak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih. Untuk bisa kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih tahu sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan ada komplain juga, ada biayanya itu Pak Dirjen. Saya minta jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat. Kalau benar mau ditata kok nggak ada persiapan sekali ya, nggak ada sosialisasinya, terlihat sekali itu. Kalau mereka pemerintah misalnya menyatakan sudah ada sosialisasinya, nggak mungkin terjadi semacam ini. Rakyat pasti tidak menahu sosialisasinya di mana gitu ya. Kalau kemudian misalnya mereka membela kan di media sosial kita sudah sering melakukan itu, kan emak-emak seperti ini, apalagi di emak-emak kelas bawah yang mereka nggak main di media sosial itu. Kok nggak ada ya mitigasi risikonya begitu. Dan kemudian ini kan dampak antrian panjang ini kan juga dampaknya sangat panjang juga ya. Jelas pertama tidak rumah tangga itu akan terganggu. Kalau emak-emaknya aja sampai berjam-jam antri, yang di rumah nunggu bisa kelaparan. Anak sekolah yang mau berangkat ke sekolah dia kelaparan. Ya untung kalau di sekolahnya sudah ada makan siang gratis. Tapi kan program makan siang gratis sekarang belum menjangkau semua sekolah. Kemudian kalau kemudian yang antri dan nggak mendapatkan gas melon ini para pedagang, atau kemudian UMKM gitu, ini kan juga bisa mengganggu konsumen mereka. Dan juga kalau misalnya ke warung-warung Tegal atau kaki lima, ini dampaknya lebih panjang lagi kan, banyak sekali ojol, para pekerja yang
harusnya bisa makan siang jadi nggak makan siang dan sebagainya. Ini pokoknya betul-betul bisa kacau kalau ini masih dibiarkan tidak segera ditangani. Jadi kebijakan ini harus segera dihentikan. Kalau benar seperti yang dikatakan oleh Bahlil bahwa targetnya itu supaya subsidinya nggak salah sasaran dan kemudian juga tidak rakyat mendapatkan harga yang lebih murah karena sudah disubsidi, semuanya harus dipersiapkan dengan matang ya. Jangan main hantam kromo seperti ini. Ini apalagi kan bulan depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Bisa dibayangkan kalau antrian seperti itu masih terus terjadi. Rakyat bisa ngamuk. Citra pemerintahan Prabowo yang sudah susah payah buat program populis itu bisa berantakan hanya dalam sekejap. Nah, ini soal yang juga serius diperhatikan oleh Pak Prabowo. Saya tidak tahu apakah memang ada desain semacam itu. Tapi kalau kita amati di media sosial, bahkan juga di media-media online sudah mulai muncul suara-suara itu. Kenapa? Apakah ini ada upaya untuk menyabot gitu, ada sabotase terhadap pemerintahnya Pak Prabowo? Dan kemudian kalau ada apa-apa pada Pak Prabowo, ya tentu saja Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang diuntungkan. Kejadian semacam itu sangat besar dan jangan dianggap remeh dan kemudian dianggap mengadu domba. Bagaimanapun kan publik itu kemudian kan mengait-ngaitkan Bahlil ini kan orangnya Jokowi. Bahkan beberapa waktu yang lalu di dalam rapat kabinet perdana kalau tidak salah ya, Bahlil itu kan ketika di situ hadir Prabowo dan Gibran, ketika dia bersalaman dengan Prabowo, dia biasa saja ketika bersalaman dengan Gibran dia cium tangan. Jadi jelas itu siapa bos besarnya Bahlil itu ya, karena pada anaknya saja dia cium tangan kan gitu. Nah tadi Anda memperhatikan juga tidak waktu jumpa pers kan Bahlil menyatakan bahwa dia sudah mendapat arahan, mendapat instruksi dari Wakil Presiden. Ini tentu bahasanya Gibran. Baru kemudian dia belakangan menyebutnya bahwa dia juga sudah mendapat arahan dari Presiden. Kan harusnya sebutnya ya dia sudah mendapat arahan dari Presiden. Kalau mau nyebut nama Wakil Presiden ya belakangan. Atau sebenarnya nggak perlu juga menyebutkan bahwa mendapat arahan dari Wakil Presiden dan Presiden. Cukup menyatakan bahwa mendapatkan arahan dari Presiden karena kabinetnya ini kan sesungguhnya